Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya terkait dengan MOS ini. Saya di sini akan menyampaikan argumen untuk mendukung MOS ini. Sebagai tim pemerintah, saya berdiri di sini dengan penuh keyakinan untuk mendukung MOS bahwa Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Di era revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan, otomatisasi telah mengubah wajah industri manufaktur dengan cepat. Namun di balik efisiensi yang dijanjikan, otomatisasi membawa ancaman serius bagi masyarakat, yaitu pengangguran massal, ketimpangan sosial, dan penurunan daya beli masyarakat. Pajak tinggi adalah solusi strategis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir pemilik modal, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Hari ini kami akan menunjukkan bagaimana pajak ini dapat membantu menjaga keadilan sosial, mendorong inovasi untuk bertanggung jawab, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan definisi dari otomatisasi itu sendiri. Otomatisasi sebagaimana didefinisikan dalam MOSI adalah penerapan teknologi, robotika, atau sistem otomatis untuk menghasilkan produk dengan keterlibatan manusia yang minimal, yaitu ketika lebih dari 50% proses produksi dilakukan oleh mesin. MOSI ini mengusulkan bahwa perusahaan manufaktur yang mengadopsi otomatisasi pada sebagian besar pekerjaannya harus dikenakan pajak yang tinggi. Kami, tim pemerintah, mendefinisikan pajak yang tinggi sebagai tarif pajak progresif berdasarkan tingkat otomatisasi yang hasilnya akan digunakan untuk mendanai program pelatihan ulang pekerja, jaminan sosial, dan inovasi teknologi yang inklusif. Kebijakan ini bukan untuk menghambat kemajuan, tetapi untuk memastikan bahwa manfaat dari otomatisasi itu dirasakan secara adil oleh semua pihak. Saya akan menyampaikan dua argumen untuk mendukung MOS ini. Argumen saya yang pertama adalah pajak yang tinggi itu untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial akibat otomatisasi. Otomatisasi telah menggantikan pekerja manusia dengan mesin, terutama di pekerjaan berulang seperti perakitan, pengemasan, dan pengolahan di sektor manufaktur. Menurut data dari International Labour Organization tahun 2023, otomatisasi telah menghilangkan sebanyak 20% lapangan kerja manufaktur global dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, dampaknya terasa nyata di daerah industri seperti Karawang dan Bekasi. Di sektor tekstil misalnya, ribuan buruh pekerjaan kehilangan pekerjaannya karena mesin otomatis menggantikan lini produksi. Di sektor elektronik misalnya, perusahaan besar beralih ke robotika yang lebih cepat dan murah, meninggalkan pekerja tanpa alternatif mata pencaharian. Akibatnya ketimpangan sosial semakin memburuk, yaitu kekayaan terkonsentrasi pada pemilik modal, sementara pekerja menghadapi kemiskinan dan ketidakpastian. Hal ini merupakan sesuatu yang buruk, bukan? Maka dari itu, pajak yang tinggi merupakan alat korektif untuk mengatasi dampak ini. Pendapatan dari pajak tersebut dapat digunakan untuk yang pertama, pelatihan ulang atau reskilling para pekerja, yaitu seperti pelatihan coding, keterampilan baru, atau ekonomi digital yang meningkatkan daya saing mereka di pasar pekerjaan modern. Yang kedua adalah jaminan sosial sementara, seperti tunjangan pengangguran untuk membantu pekerja selama masa transisi. Yang ketiga adalah investasi di sektor padat karya, seperti UMKM, infrastruktur, atau pertanian modern untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh nyatanya datang dari Denmark yang menggunakan pajak perusahaan untuk mendanai program reskilling massal, menekankan tingkat pengangguran akibat otomatisasi hingga di bawah 5% berdasarkan data dari OECD tahun 2024. Di Indonesia sendiri, pendekatan serupa dapat membantu pekerja di Karawang atau Bekasi beralih ke sektor baru seperti teknologi digital atau ekonomi kreatif. Pajak ini memastikan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari otomatisasi turut bertanggung jawab atas dampak sosialnya. Tanpa pajak, beban sosial ini hanya dipikul oleh negara dan masyarakat. Yang jelas tidak adil, bukan? Lebih jauh lagi, pajak tinggi adalah bentuk keadilan distributif. Perusahaan yang mengotomatisasi mengurangi biaya tenaga kerja dan meraup keuntungan besar, tetapi tanpa regulasi, keuntungan ini hanya dinikmati oleh segelintir elit. Dengan pajak progresif, pemerintah dapat mendistribusikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan kolektif, mirip seperti pajak progresif yang telah terbukti mengurangi ketimpangan di negara-negara seperti Swedia dan Norwegia. Argumen saya yang kedua adalah pajak tinggi mendorong inovasi bertanggung jawab dan stabilitas ekonomi. Pajak yang tinggi bukanlah hukuman, melainkan dorongan untuk inovasi yang lebih etis dan manusiawi. Dengan adanya pajak, perusahaan akan lebih selektif dalam menerapkan otomatisasi, mempercayakan teknologi yang melengkapi pekerja manusia, seperti robot kolaboratif, yaitu cobot. Ya, data dari World Economic Forum tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan teknologi hibrida, yaitu kombinasi manusia dan mesin, memiliki tingkat kepuasan pekerja 30% lebih tinggi dengan otomatisasi sepenuhnya. Contohnya di Jerman, program subsidi teknologi yang dinaik pajak perusahaan telah meningkatkan adopsi teknologi hibrida sebesar 25% dalam 5 tahun terakhir berdasarkan data dari McKinsey tahun 2024. Di Indonesia,
dapat mengadopsi model serupa, yaitu memberikan insentif pada perusahaan yang mengembangkan teknologi ramah pekerja seperti sektor energi terbarukan atau kecerdasan buatan yang mendukung pekerjaan kreatif. Selain itu, pajak ini dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan mempertahankan daya beli masyarakat. Otomatisasi yang masif mengurangi jumlah pekerja yang menerima upah, yang menurunkan daya beli terhadap barang dan jasa. Data dari Bank Indonesia tahun 2024 melaporkan bahwa penurunan daya beli di zona industri seperti Cikarang telah memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal hingga 2% per tahun. Dana dari pajak yang tadi dapat digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan gratis dan kesehatan yang meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Ini tidak hanya menguntungkan para pekerja, tetapi juga perusahaan karena produk mereka tetap terjaga daya belinya. Ekonom Joseph Stiglitz menegaskan bahwa ketika hanya modal yang diuntungkan, ekonomi kehilangan stabilitas karena daya beli masyarakat menurun. Pajak tinggi memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi dalam program sosial dan teknologi inklusif, menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang. Dengan demikian, pajak ini tidak hanya mendorong inovasi yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Hadirin sekalian, otomatisasi bukanlah musuh, tapi tanpa regulasi yang tepat, ia dapat menggores fondasi dan ekonomi bangsa. Pajak yang tinggi pada perusahaan manufaktur yang mengotomatisasi sebagian besar pekerjaannya adalah solusi strategis untuk yang pertama, mengatasi pengangguran dan ketimpangan sosial melalui reskilling dan jaminan sosial. Yang kedua, mendorong inovasi untuk bertanggung jawab yang menyeimbangkan efisiensi dan kesejahteraan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi dengan mempertahankan daya beli masyarakat. Seperti Denmark dan Jepang yang telah menjadi pelopor dalam kebijakan inklusif, Indonesia juga dapat mampu menciptakan transisi industri yang adil dan berkelanjutan. Kami dari tim pemerintah dengan tegas mendukung mosi ini demi masa depan ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Berdasarkan seluruh argumen yang telah saya sampaikan tadi, saya dari tim pemerintah sekali lagi menyatakan bahwa mosi ini sangat layak untuk diterima. Saya percaya bahwa argumen yang telah saya sampaikan tadi lebih logis, didukung fakta, dan relevan dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, saya berharap juri dapat mempertimbangkan dengan seksama argumen saya dalam mendukung mosi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.